Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyang Jakarta. Baik, agar kajian ini mendapatkan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah masuk tahun 2024. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan hidup. Mungkin di antara pemirsa semua ada teman-temannya yang sekolah SD ataupun SMP, SMA, ya. Sudah ada yang berpulang kepada Allah, sudah ada yang meninggal. Allah masih memberikan kita kehidupan karena Allah masih memberikan kita kesempatan. Kesempatan apa itu? Kesempatan untuk kita beramal soleh, kesempatan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, kesempatan kita untuk melakukan ketaatan demi ketaatan atas syariat Allah. Dan juga Allah masih memberikan kita kehidupan karena Allah masih memberi kita kesempatan untuk bertaubat dengan berbanyak istighfar. Oleh karena itu hari ini kita akan membahas apa keutamaan taubat dan istighfar. Yang pertama, keutamaan taubat dan istighfar adalah menghapus dosa. Ketika kita datang kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, kita katakan, ya Allah, aku adalah hamba-hamba yang penuh kesalahan dan kekhilapan. Kita mohon ampun kepada Allah dosa-dosa yang lampau, sekarang apapun yang akan datang, Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Selama dosa-dosa kita itu kita betul-betul taubat nasuha. Taubat nasuha adalah bagaimana kita betul-betul tidak mengulangi lagi kesalahan kemaksiatan itu, bertekad tidak mengulanginya lagi, menyesal atas kesalahan tersebut. Setelah itu kita betul-betul kita ikuti dengan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu Allah akan mengampuni kita ketika kita betul-betul sudah taubat nasuha. Taubat dengan perbanyak istighfar secara lisan, tapi juga istighfar itu juga dengan hati kita. Kita buktikan dengan perbuatan kita, bahwasanya kita betul sudah taubat nasuha. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, orang yang sering bertaubat dan beristighfar akan mendapatkan kebaikan di dunia. Tenang hatinya. Setelah minta ampun kepada Allah, dia betul-betul menyesali segala kemaksiatan yang dia lakukan. Dia sudah berbekal dengan keimanan dan ketakwaan, akan ketenangan yang dia akan peroleh, akan mendapatkan kebaikan dunia. Kemudian juga orang yang suka bertaubat dan beristighfar juga akan mendapatkan hujan yang penuh berkah ketika kita dihadapi kepada musim paceklik, musim kering dalam surat Nuh juga dan ayat 10 sampai dengan 12 bagaimana orang yang suka bertobat, orang yang suka beristighfar, insya Allah Allah akan menurunkan hujan di dalam surat Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12 Kemudian juga orang yang bertobat dan istighfar insya Allah akan dikabulkan doanya oleh Allah dan dilimpahkan rezekinya. Orang yang bertobat dan beristighfar kepada Allah akan dimudahkan segala urusannya. Karena dia tidak jauh dari Allah, dia dekat dengan Allah. Apa-apa dia minta sama Allah, apa-apa dia minta restu Allah, izin Allah, minta keterlibatan Allah dalam kehidupannya. Dia minta Allah mengatur hidupnya, menjaga hidupnya dengan hidayah dan petunjuknya. Dia minta Allah membimbingnya, masya Allah. Sehingga apa-apa yang dia lakukan insya Allah akan dimudahkan segala urusannya karena dia telah bersandar kepada Allah, mohon ampun, beristighfar sebanyak-banyaknya. Orang yang sering bertaubat dan beristighfar juga bisa mencegah dari azab Allah. Dalam surah Al-Anfal ayat 33 Allah mengatakan, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun. Ini itu disusul dengan surat Al-Anfal ayat 33. Jadi dengan banyak istighfar, dengan perbanyak taubat itu bisa mencegah azab Allah. Apalagi keutamaan taubat dan istighfar adalah Rasulullah mengatakan di dalam hadis Muslim nomor 2702 itu bisa mencegah rasa malas. Rasulullah mengatakan, ketika hatiku malas, aku beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali.
Insya Allah ya. Jadi Rasulullah aja istighfarnya sampai 100 kali. Yang Rasulullah itu sangat maksum, dia terpelihara dari dosa. Apalagi kita yang kadang-kadang tanpa sadar melakukan dosa, seharusnya lebih dari 100 kali kita beristighfar. Kemudian juga ya, kalau orang yang sering ya bertobat dan istighfar ketika dia punya keinginan-keinginan hajat-hajat ya, bolehlah dia banyak bertobat dan istighfar. Boleh juga dia kalau tidak punya keturunan, banyaklah dia istighfar. Insya Allah Allah akan memberikan dia keturunan. Kalau dia punya kesulitan, kekurangan rezeki, perbanyaklah istighfar. Insya Allah Allah akan memberikan dia rezeki. Ya. Dan yang terakhir, yang sering beristighfar dan bertobat akan mendapatkan rahmat dari Allah. Dari surah An-Naml ayat 46 ya, Allah berfirman, dia berkata, hai kaumku, mengapa dia Nabi Soleh berkata, hai kaumku, mengapa kalian meminta keburukan sebelum kebaikan? Mengapa kalian tidak memohon ampun pada Allah supaya kalian mendapat rahmat? Jadi, kalau kita ingin mendapat rahmat, ya perbanyaklah istighfar dan perbanyaklah kita minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini kita mohon ampun atas segala kesalahan kita, kebaikan-kebaikan di tahun 2023 kita lanjutkan, kita istiqomah, kesalahan-kesalahan kita tinggal, ya kita bismillah untuk melakukan hal yang lebih baik lagi, positif lagi, dan untuk mencari ridho dan karunia dari Allah. Kita terus memohon ampunan pada Allah, petunjuk pada Allah, dan kita juga mohon Allah meridhoi kita. Ini itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kalau salah kilaf saya mohon maaf dari batin kepada para pemirsa semua, kepada Allah saya mohon maaf ya, mohon ampun, astagfirullahaladzim. Mohon maaf dari batin kepada para pemirsa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.